warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iif Nur Marifatillah dengan NIM 210810710 dari kelas 7A akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Teori yang mendasari pendidikan multikultural yaitu yang pertama ada teori konstruktivisme sosial. Pada teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara sosial melalui interaksi dengan orang lain. Dalam konteks pendidikan multikultural, siswa membangun pemahaman tentang budaya yang berbeda melalui interaksi dengan teman sebaya dari latar belakang yang berbeda. Teori yang kedua adalah teori identitas sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana individu membentuk identitas mereka berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, seperti kelompok etnis atau budaya. Pendidikan multikultural membantu siswa mengembangkan identitas multikultural yang positif. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori kritis. Pada teori kritis ini adalah teori mengkritik ketidakadilan sosial dan mempromosikan perubahan sosial dalam pendidikan multikultural. Teori kritis digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dan privilege itu dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dari berbagai latar belakang. Selanjutnya adalah pendekatan pendidikan multikultural. Berikut ini ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penerapan pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendekatan konten. Pendekatan ini melibatkan integratis materi, pelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, guru dapat memasukkan sejarah berbagai kelompok etnis di Indonesia. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah pendekatan kognitif. Pada pendekatan ini, fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah, siswa dalam konteks budaya yang berbeda. Misalkan, siswa dapat menganalisis stereotip budaya dan membandingkan nilai-nilai yang berbeda. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan afektif. Pada pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan siswa positif, mengembangkan sikap positif terhadap keberagaman budaya. Sikap positif terhadap keberagaman budaya. Misalnya apa gitu? Misalnya, siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan toleransi dan saling menghormati. Kemudian, pendekatan yang keempat adalah pendekatan transformatif. Pada pendekatan ini bertujuan untuk mengubah struktur dan praktik pendidikan yang tidak adil. Contohnya, yaitu guru dapat bekerja sama dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Jadi, kesimpulan dari teori dan pendekatan pendidikan multikultural adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan inklusif. Dengan menerapkan pendidikan multikultural, kita dapat mempersiapkan generasi muda untuk hidup di dunia yang semakin beragam dan saling terhubung. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.